Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 524 yang mana hadis ini membahas tentang doa memindahkan hujan supaya menyebar ke tempat-tempat yang lain, ya. Di dalam beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram ini sulit saya mendapatkan hadis yang membahas tentang doa menghentikan hujan itu sendiri. Itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau melakukan hal tersebut, tapi Rasulullah hanya berdoa memindahkan hujan itu supaya dipindahkan ke tempat lain, karena ini merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia atau tempat tidak memungkinkan ketika hujan itu selama 1 minggu terus menerus ada di tempat kita. Kemungkinannya banjir. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja bisa terjadi banjir, kemudian tempat-tempat rusak dan lain sebagainya. Kayak gitu, bagaimana dengan daerah tropis yang kayak kita ini, ya kan? Pasti lebih parah daripada itu. Ya. Makanya kalau di YouTube itu kan ada kota Mekah atau daerah Arab Saudi Arabia itu banjir, kok bisa seperti itu? Ya memang dari zaman Rasulullah ya seperti itu, kayak gitu. Kalau selama 1 minggu ini hujan terus menerus, ya kemungkinan besarnya mereka mengalami banjir seperti itu, ya. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqai Allahumma halalna sahaban kathifan khasifan zaluqan dahukan tumtiruna minhu rawzazan qitqitan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Abu Awanah fi sahihihi. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna nabiyya, sesungguhnya nabi di sini, da'a fil istisqa, pernah berdoa di dalam salat istisqa-nya. Allahumma ya Allah jalilna, ratakanlah sahaban, awan-awan yang mendung, kasifan ini yang tebal, khosifan guntur yang menggelegar, zaluqan curah hujan yang kuat, dahukan yang banyak halilintarnya, tumtirna, maka di sini engkau hujanilah kami, minhu dari sebagian, rauzazan hujan yang kecil, di sini qitqitan dan hujan gerimis, sajlan yang rata, hujan yang deras, yang setara dengan hujan yang deras, ya jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Rawahu Abu Awanah, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Awanah di dalam kitab Sahihnya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di sini, ya Allah, ratakanlah mendung yang tebal bagi kami, guntur yang menggelegar, curahan yang lebat,
kilatan yang banyak. Engkau hujanilah kami sebagian dari hujan yang kecil dan hujan yang gerimis, serta dengan hujan yang deras. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu doanya ya. Allahumma jalilna sahaban kasifan khosifan zalukan dahukan tumtirna minha rozazan qitqitan sajlan ya zal jalali wal ikram. Di sini dahukan pakai kaf ya. Dahukan di sini pakai kaf. Kalau yang kitab ini itu pakai qaf di sini. Oh sorry, bukan bukan dahukannya, tapi zalukan di sini ya. Zalukan kalau di terjemahan salahnya ini pakai kaf, tapi kalau yang versi bahasa Arabnya nggak ada ini, itu dalukon, gitu ya, dalukon. Bisa pakai kaf, bisa pakai kaf ya. Nah, kemudian di sini makna keseluruhannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi jawami'ul kalim, dan semua doa yang beliau ucapkan di sini ketika beristisqa meminta hujan merupakan doa yang paling fasih dan paling tinggi prama dan sastranya. Di dalamnya terkandung ucapan tadarruh, ungkapan tadarruh memohon kepada Allah agar rahmatnya tetap dilestarikan, sedangkan bahaya yang terkandung di dalamnya dilenyapkan. Sebagaimana terkandung pula di dalam ungkapan beretika ketika memohon kepadanya melalui sabdanya ya zal jalali wal ikram, yang maknanya wahai Tuhan yang memiliki kekayaan secara mutlak dan memiliki anugerah yang sempurna, lestarikanlah anugerahmu dan lenyapkanlah malapetaka dari kami. Jadi yang dimaksud di sini adalah melestarikan rahmat Allah di sini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut tetap lestari. Akan tetapi di sini dari rahmatnya Allah itu juga bahaya yang terkandung di dalamnya itu bisa dilenyapkan di situ. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau misalkan ada hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'a, itu ya, di hadis sebelumnya. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Pada suatu hari di sini Nabi pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang berdoa di dalam sholatnya seraya mengucapkan, wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kalau dalam bahasa Arabnya ya zal jalali wal ikram. Jadi Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu seorang laki-laki yang di dalam sholatnya itu di akhir doanya mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Kemudian beliau bersabda kepada lelaki tersebut, sesungguhnya engkau pasti diperkenankannya, yaitu diperkenankan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menggunakan ya jalali wal ikram di akhir doa kita. Itu pasti terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan laki-laki yang yang di dalam sholatnya itu berdoa seraya mengucapkan ya dzal jalali wal ikram di akhir doanya. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, Allahumma jalilna sahaban kasifan khosifan dalukan dahukan tumtiruna minha rozazan petfeton sajlan ya dzal jalali wal ikram, begitu ya. Jalilna at-tajlil artinya adalah meratakan, itu ya. Makna yang dimaksud ialah mencurahkan hujan ke bumi dengan merata. Jadi kalau dalam ilmu sorobnya itu jalala yujalilu, ya fa'ala yufa'ilu. Kalau dia fa'ala yaqulu itu artinya rata gitu, mengerjakan biasa saja, atau jalala saya lupa ya, kalau saya nggak lihat kamus masalahnya anunya itu. Tapi kalau misalkan ditasrif pakai
fa'ala yufa'ilu ditambah tasdid di situ, jalala yujalilu tajlil di situ artinya diratakan di tempat-tempat yang lain secara merata kayak gitu, menurunkan hujan secara merata. Atau kalau misalkan dalam yang itu koto ayat kotou itu memotong biasa kayak gini, kayak gini. Nah kalau koto ayat kotiu artinya mencincang, memotong, menurunkan hujan seperti biasa kayak gitu. Kalau jalala yujalilu itu betul-betul diratakan kayak gitu secara merata itu. Sahaban kasifan, di sini awan ya tebal ya. Qasifan, di sini suara guntur yang menggelegar. Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan tersebut sangat kuat. Qasifan. Daluqan, di sini curah hujannya kuat. Teman-teman pasti sudah tahu ya kayak gimana kalau misalkan curah hujan yang kuat kayak gitu, ya kan? Pokoknya seram lah pokoknya. Nah, maka kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika hujan turun ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Atau ya kalau misalkan ini juga baca doa ini, Allahumma jalilna sahaban kasifan qasifan daluqan dahukan tumtiruna minhu uzadan qitqitan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Itu ya, itu nggak apa-apa kita baca doa ini. Bukan dahukan. Dahukan di sini artinya yang banyak kilatan halilintarnya. Rauzazan di sini hujan yang kecil, ya. Qitqiton di sini artinya hujan krimis, ya, hujan biasa rintik kayak gitu. Sajlan yang turun bagaikan dicurahkan dari langit. Makna yang dimaksud ini adalah hujan yang lebat dan turun dengan mudah. Gitu. Ya dzal jalali wal ikram, Tuhan di sisinya terdapat kebesaran dan kemuliaan yang disediakan bagi hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang ikhlas. Di sini keduanya merupakan bagian daripada sifat-sifat Allah yang besar. Itu ya, ya dzal jalali wal ikram. Itu ya. Itu biasanya ya zul jalal habis itu ikram pasti berdampingan itu ya zal jalali wal ikram itu ya. Disyariatkan mengucapkan doa istisqa dengan salah satu dari doa-doa yang dinukil daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya doa-doa istisqa ini itu hendaklah kita ucapkan, kita baca dengan menukil doa-doa daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mustajabnya. Bisa juga ya setelah doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin ada doa dari sahabat, ulama-ulama terdahulu, atau kita bisa karang bebas baik itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Yang penting yang pertama itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, baru kita mau sedikit di-create sesuai dengan kebutuhan di kampung itu tidak ada masalah. Yang penting doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita berdoa apa yang dibutuhkan oleh ini. Nah, yang terlupa lagi saya itu waktu menjelaskan masalah istisqa, ketika kita datang hendak mengerjakan sholat istisqa itu jangan lupa membawa binatang-binatang ternak. Itu saya lupa. Nanti kita akan bahas di hadis selanjutnya di 525 ya, di mana ini dalil yang menganjurkan kepada kita pada saat mau sholat istisqa kita membawa hewan-hewan ternak. Biasanya kalau
di kita itu sapi, kambing dan lain sebagainya. Itu ada hadis daripada Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya di kitab Bulughul Maram ini ada yang tidak sesuai mungkin dengan isi kitabnya, mungkin ada yang menyinggung hati teman-teman semuanya, menyakiti hati teman-teman semuanya, ya gitu kan. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.